Ki Demang Purbo mempersembahkan Tanah Warisan, karya S.H. Mintarja. Jilid 6 bagian yang kelima. Pada akhir bagian keempat yang lalu, Ki Tambi yang sedang berkeliling di sawahnya dikagetkan oleh seseorang yang tidak diduga-duga, yaitu Panggiring, yang dia mengaku sudah lepas senjata. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Silahkan ikuti bagian ini. Panggiring tidak segera menjawab, tetapi terasa bahwa hatinya sedang menerawang jauh. Jauh sekali. Panggiring, suara Ki Tambi tiba-tiba merendah. Aku harus minta maaf kepadamu. Kenapa, Paman? Karena aku tidak menyangka bahwa kau akan datang secepat ini. Maka aku telah menceritakan tentang dirimu kepada orang-orang di Kademangan Candisari. Panggiring mengerutkan keningnya. Semula aku hanya ingin mengatakan bahwa aku telah bertemu dengan kau, dan kau telah menyelamatkan nyawaku. Bahkan aku telah memamerkan lencana yang kau berikan itu pula. Tetapi aku sampaikan juga kepada kenyataanmu di pesisir utara, Panggiring. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Setelah merenung sejenak ia berkata, aku tidak berkeberatan, Paman. Aku memang telah menjalani hidup serupa itu. Dan aku sekarang akan menempatkan diriku ke dalam dunia yang lain. Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi ia masih belum tahu apakah akan jadinya. Terbayang sekilas di wajahnya sikap Bramanti yang selalu mengelakkan diri dari setiap hubungan dengan Panggiring. Debar di dada Ki Tambi menjadi semakin tajam. Kini ia seakan-akan melihat dua orang bersaudara, seibu tetapi berlainan ayah, sebagai dua orang laki-laki yang tidak sejalan. Apalagi keduanya adalah orang-orang perkasa yang tidak ada bandingnya. Sekilas terbayang pula apa yang pernah terjadi beberapa waktu yang lampau. Sebagai seorang yang disegani, Ki Tambi melihat apa yang telah menimpa keluarga itu, meskipun tidak terlampau jelas. Paman, terdengar suara Panggiring berat, sesuatu telah memaksa aku untuk menempuh jalan ini. Mudah-mudahan aku tidak mendapat kesulitan atau bahkan membuat kesulitan pada orang lain. Oh, tidak Ngger, Ki Tambi tergagap. Namun kemudian, tetapi apakah yang sebenarnya telah terjadi dengan kau? Cerita itu mungkin tidak menarik. Tetapi aku sangat berterima kasih bahwa hal itu telah terjadi atas diriku. Apakah kau tidak berkeberatan untuk mengatakannya? Panggiring ragu-ragu sejenak, kemudian diangkatkannya kepalanya sambil berkata, mungkin ada baiknya juga Paman mengetahui. Ki Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Marilah kita duduk, aku ingin mendengar ceritamu itu. Panggiring menarik nafas dalam-dalam, tetapi ketika Ki Tambi duduk di atas rerumputan yang basah oleh embun, maka Panggiring pun duduk pula di sampingnya. Nah, sekarang kau mulai bercerita tentang dirimu sendiri, berkata Ki Tambi kemudian. Panggiring masih berdiam untuk sesaat. Mulutnya serasa menjadi terlampau berat untuk bercerita tentang dirinya sendiri. Apakah kau berkeberatan? Bertanya Ki Tambi. Tidak, Paman, tidak. Panggiring tergagap. Ki Tambi menjadi semakin heran. Panggiring seolah-olah telah berubah sama sekali. Ia menjadi gugup dan bingung. Beberapa saat yang lalu, Panggiring adalah seorang yang garang, berkepala dingin dan bersikap terlampau tenang, apapun yang dihadapinya. Paman, suara Panggiring merendah dan bergetar. Pada suatu saat aku merasa bahwa aku adalah seorang yang tidak terkalahkan. Ya, aku percaya bahwa kau memang tidak terkalahkan di pesisir utara. Karena itulah aku menjadi kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku. Orang yang berani menentang aku dalam segala bentuknya, pasti aku singkirkan. Kau bunuh? Panggiring menarik nafas dalam sekali. Katanya, ya, aku telah membunuh puluhan orang dengan tanganku. Sehingga akhirnya aku bertemu dengan seorang lawan yang tangguh. Namun dalam perkelahian yang terjadi, aku berhasil membunuhnya, juga dengan senjata yang tergenggam di tangan ini. Panggiring berhenti sebentar. Tangannya yang gemetar diamati-amatinya. Dan Ki Tambi pun berdesir melihat jari-jari tangan Panggiring yang mengembang, seakan-akan hendak menerkam wajahnya sendiri. Ki Tambi yang menahan nafas itu berdesah ketika ia melihat tangan itu kemudian terkulai lemah. Tetapi Paman, dalam perkelahian itu aku pun telah terluka parah. Aku tidak dapat lagi beranjak dari tempatku. Dan aku hanya dapat menunggu kematian yang ganas akan menerkam aku.
Justru kematian yang paling mengerikan. Perlahan-lahan sambil menunggu anjing-anjing liar yang lewat. Karena arena perkelahian yang kami pilih adalah sebuah padang rumput di pinggir sebuah hutan kecil tanpa seorang pun yang menyaksikannya, Panggiring berhenti sejenak. Lalu, tetapi yang tidak aku sangka-sangka itu datang. Seorang perempuan tua pencari kayu. Ketika ia melihat aku, maka timbullah ibanya. Diberikannya setitik air bekalnya ke bibirku. Ternyata titik air itu telah menambah kesegaran di tubuhku. Sejak perkelahian itu selesai, menjelang fajar sampai matahari sepenggalah, aku terbaring dalam kesakitan dan kehausan. Karena itu, maka ketika setitik air telah membasahi bibirku, serasa aku mendapat suatu kekuatan. Tiba-tiba saja aku kehilangan sifat-sifat kemanusiaanku itu pula. Dengan serta-merta bumbung air itu aku sentakkan dari tangannya. Hampir di luar sadarku, maka air dalam bumbung itu aku tuangkan begitu saja ke mulutku. "Jangan," teriak perempuan tua itu, "jangan kau habiskan air itu. Aku akan kehausan di hutan itu nanti." Tetapi aku tidak mempedulikannya. Air itu aku teguk sampai habis. Ketika perempuan tua itu mencoba merebutnya dari tanganku, maka sebuah hentakan telah membuatnya terpelanting. Sehingga akhirnya air itu terkuras habis, meskipun sebagian tumpah di wajah dan dadaku. "Kau habiskan air itu?" desis perempuan tua itu. Aku tidak menjawab, tubuhku masih terasa sakit dan luka-lukaku menjadi pedih. Apalagi karena percikan air yang tumpah dari bumbung itu. Aku yang masih terlampau lemah itu melihat perempuan tua itu merenungi bumbungnya yang telah kosong. Kemudian merenungi wajahku. Di luar dugaan perempuan itu mendekati aku sambil berkata, "Sudahlah, aku tidak akan menyesali air itu. Apakah kau masih sakit?" Aku tidak menjawab. "Apa kau berkelahi?" Aku pun tidak menjawab, tetapi aku melihat perempuan tua itu mengamat-amati mayat lawanku. Sayang ia sudah mati, sehingga tidak ada gunanya lagi menolongnya, desisnya, tetapi yang masih hidup sajalah yang wajib ditolong sebaik-baiknya. Kemudian ia mendekati aku lagi sambil bertanya, "Apakah kau dapat bangkit?" Aku tidak tahu kenapa aku menggelengkan kepalaku, seperti anak-anak di hadapan neneknya. "Aku tidak kuat mendukungmu. Tetapi aku dapat menunggu sampai kau mampu berjalan ke pondokku." Perempuan tua itu memang mengherankan sekali. Ia pun kemudian duduk bersimpuh di sampingku terbaring. Dengan sesobek kain ia mencoba menyeka luka-lukaku yang masih berdarah. Sentuhan tangannya telah membuat perasaanku menjadi aneh. Selama ini aku tidak pernah disentuh oleh tangan yang menyalurkan iba dan kasihan, apalagi kasih yang tulus. Yang biasa aku rasakan adalah sentuhan senjata dan sentuhan tangan-tangan yang kasar bernada maut. Tetapi tangan orang tua itu lain sama sekali. Karena itu, aku pun berusaha untuk menemukan sisa-sisa kekuatanku. Perlahan-lahan aku bangkit dan duduk bersandar kedua tanganku. "Hei, kau sudah dapat bangkit. Apakah kau dapat memaksa dirimu untuk berjalan setapak demi setapak?" Orang tua itu merenung sejenak. Kemudian ia berdiri dan melangkah pergi. Aku tidak tahu apa yang akan dilakukannya. Namun sejenak kemudian ia kembali dengan sebatang kayu di tangannya. "Kau memerlukan tongkat. Ayo, bangun dan berjalan." Aku benar-benar seperti seorang anak kecil. Dengan susah payah aku bangkit berdiri bersandar pada sebatang kayu itu. Karena aku memaksa diri dengan mengerahkan segenap sisa-sisa kekuatanku, maka aku pun berhasil berdiri dan berjalan mengikuti nenek itu, pulang ke rumahnya. Ternyata rumahnya tidak begitu jauh. Tetapi sampai ke gubuk kecil itu, tenagaku telah terperas habis. Karena itu, begitu aku meletakkan diriku di pembaringan, aku langsung menjadi pingsan. Namun rumah yang kecil dan sederhana itu telah memberikan kekayaan rohani yang tiada taranya bagiku. Orang tua itu terlampau baik hati. Dengan setulus hatinya ia menumpahkan belas kasihannya kepadaku. Adalah aneh sekali, bahwa aku tidak merasa tersinggung sama sekali, meskipun aku adalah orang yang paling tidak memerlukan belas kasihan orang lain. Setiap pagi-pagi buta aku melihat perempuan itu menghadap Tuhannya dengan tekun. Di siang, sore dan malam hari, setiap hari aku mendengar, menyebut kasih Tuhan atas umurnya. Meskipun ia hidup dalam kesulitan, namun ia merasa tentram dan damai. Saat yang demikian itulah yang selama hidupku tidak pernah aku jumpai.
Sejak aku mempunyai seorang ayah tiri, maka aku adalah orang yang tersisih. Tersisih dari semuanya, dan aku telah kehilangan cinta sesama. Aku menjadi semakin jauh dari Tuhanku. Dalam kedamaian yang terpercik dari kasih orang tua itulah aku mulai berpikir, apakah yang hendak aku capai dengan keperkasaan, kemenangan, dan tanpa tanding ini? Kalau aku telah menjadi orang yang tidak terkalahkan, lalu bagaimana? Aku adalah orang yang tidak ada duanya. Tetapi setiap kali aku datang, maka menjauhlah semua orang daripadaku. Setiap aku ada, maka tidak seorang pun yang datang berkunjung ke tempat itu. Setiap kali kemarahanku memang dapat aku tumpahkan dengan membunuh siapa saja yang membuat aku menjadi mata gelap. Tetapi itu sama sekali tidak menolongku. Aku justru menjadi semakin tersisih dan tersisih. Demikian Paman, dalam perawatan perempuan tua itu aku teringat ibu. Ibu yang pasti sudah setua perempuan yang memelihara aku itu pula. Panggiring berhenti sejenak. Setelah menelan ludahnya ia melanjutkan, akhirnya aku mendengar dari mulutnya sendiri, bahwa ia telah kehilangan anak satu-satunya. Anak itu telah dibunuh oleh seorang perampok yang paling kejam di pesisir utara. Namanya Panggiring. Untuk pertama kali aku merasa ketakutan. Aku takut bahwa orang lain dapat mengenaliku bernama Panggiring. Biasanya aku dengan bangga menengadahkan dada sambil berkata, akulah Panggiring. Tetapi terhadap perempuan tua itu aku tidak berani berbuat demikian. Demikian takutnya aku kepadanya, sehingga ketika luka-lukaku telah berangsur sembuh, dan aku sudah dapat bangkit dari pembaringanku, aku merayap mendekati pembaringan perempuan tua itu. Perempuan yang selalu menyayangi aku dengan ketakutan itu harus aku bunuh selagi ia tidur. Tetapi aku tidak dapat melakukannya Paman. Tanganku yang telah sekian puluh kali aku pergunakan untuk membunuh, tiba-tiba menjadi seakan-akan membeku. Bahkan aku menjadi seperti orang gila. Aku guncang-guncang tubuhnya yang telah berkerut-kerut itu sambil berteriak-teriak. Ini aku Panggiring Nyai, aku Panggiring yang telah membunuh anakmu. Kenapa kau tidak membiarkan aku mati saja? Kenapa? Perempuan tua itu terperanjat. Namun kemudian dengan tenang ia bangkit dan duduk di pembaringannya. Kenapa kau? Bukankah anakmu laki-laki yang tunggal itu telah dibunuh oleh Panggiring, sehingga hidup Nyai menjadi begini pahit? Nah akulah orang yang bernama Panggiring itu. Aku Nyai, aku. Sekarang Nyai dapat membunuh aku dengan cara yang kau pilih. Meracunku, atau menyobek lukaku ini kembali. Perempuan itu termenung sejenak, dan aku teriak lagi, akulah Panggiring. Apakah kau dengar? Aku menjadi semakin terperanjat ketika perempuan itu menjawab, ya, aku sudah tahu bahwa kau Panggiring. Kenapa? Aku tidak dapat mengerti. Kenapa ia tidak membunuhku atau membiarkan aku mati? Dan aku masih mendengar ia berkata, aku mengerti kalau kaulah yang bernama Panggiring itu sebenarnya. Dan aku sadar bahwa kau jugalah yang telah membunuh anakku itu sejak kau berbaring di padang itu. Dari mana kau tahu? Aku bertanya. Ikat pinggangmu. Semua orang tahu bahwa tanda itu adalah tanda seorang yang bernama Panggiring. Sebuah candi. Tubuh Panggiring menjadi gemetar karenanya. Dan tiba-tiba ia bertanya, kalau Nyai tahu bahwa aku Panggiring yang telah membunuh anakmu, kenapa kau menolongku? Perempuan itu tersenyum betapapun pahitnya. Ya, ia berdesah. Apakah maksudmu? Aku harus mendendam dan membalas setiap pembunuhan dengan pembunuhan betapapun caranya. Aku tidak dapat menyahut. Tuhan tidak mengajarkan demikian. Dan aku adalah hamba Tuhan yang harus berusaha sejauh mungkin dapat melakukan petunjuknya. Jawaban itu serasa ujung duri yang menyentuh-nyentuh dinding jantung. Tajam sekali. Dan perempuan itu berkata, dan setiap pembunuhan tidak akan dibenarkan oleh Tuhan, apapun alasannya. Ternyata luka di dalam hati ini jauh lebih pedih dari luka-luka di tubuhku. Karena itu untuk melepaskannya aku berteriak, omong kosong. Omong kosong, aku sudah membunuh puluhan orang. Dan aku tidak pernah mendapat kutukan apapun. Aku berkuasa karena aku membunuh. Tetapi perempuan tua itu tersenyum. Katanya, pandanganmu memang terlampau sempit Panggiring. Kau hanya memandang dunia yang kasat mata ini saja. Kau tidak pernah melihat jauh ke seberang hidupmu yang sekarang. Buat apa aku memandang ke daerah yang tidak aku hayati?
Dunia yang hanya terbayang di dalam teka-teki dan sekadar untuk menakut-nakuti anak yang nakal. Perempuan itu malah tertawa. Katanya, kau memang masih sakit. Luka-lukamu masih basah dan setiap saat dapat berdarah kembali. Berbaringlah dan beristirahatlah. Kau akan menjadi lekas sembuh. Tidak, aku tidak mau mendengar omong kosongmu itu. Tidurlah, dan aku sama sekali tidak dapat melawannya. Melawan tenaga tuanya itu, ketika aku didorongnya kembali ke pembaringanku, sebuah amben bambu yang berderit-derit. Kau tidak hanya sekadar luka-luka di tubuhmu, tetapi kau mendapat luka yang cukup parah. Di hatimu, desis perempuan tua itu dekat di telingaku. Kenapa? Aku tidak menjawab. Hatiku juga luka karena aku kematian anakku satu-satunya. Tetapi aku dekat dengan tabib yang maha pandai. Lukaku berhasil disembuhkannya. Siapa tabib itu? Tuhan. Tuhan mampu mengobati luka di hati. Aku telah diobatinya sehingga sembuh sama sekali. Karena aku tidak mendendammu. Kalau kau mau mendekat dan memohon, kau pun akan diobatinya. Cobalah. Perempuan tua itu berhenti sejenak, lalu bertanya, kenapa kau luka di hati? Sekali lagi aku tidak dapat melawan, dan aku bercerita tentang diriku. Tentang ibuku dan ayahku, tentang kematian ayah dan kemudian tentang seorang ayah tiri. Bagaimana aku hidup di neraka dan kemudian aku harus pergi meninggalkan semuanya yang aku cintai. Ibuku, adikku dan kampung halaman ini. Kau memang sakit anakku, desa perempuan tua itu. Karena itu kau harus mohon untuk disembuhkannya. Lahir dan batinmu, tubuh dan nyawamu yang memang sedang sakit. Aku tidak dapat menolak kata-katanya. Meskipun aku tidak berbuat apa-apa, tetapi setiap kali aku melihat orang tua itu mendekatkan diri kepada Tuhan dengan doa. Setiap kali, dan yang setiap kali itu seperti titik air di atas batu yang betapapun kerasnya, Panggiring berhenti pula sejenak. Kepalanya menjadi semakin tertunduk. Di sampingnya Kitambi duduk terpekur. Terbayang di pelupuk matanya apa yang telah terjadi atas Panggiring. Berurutan, sejak kanak-kanaknya. Sebagai seorang tetangga yang dekat dari keluarga Panggiring, ia tahu benar apa yang telah terjadi. Persoalan-persoalan yang telah mendorong Panggiring sehingga ia telah membenci keadaan di sekitarnya. Paman, suara Panggiring merendah. Ketika aku sembuh sama sekali dari luka-luka di tubuh, ternyata aku telah mengambil suatu keputusan, bahwa luka-luka di hati ini pun harus sembuh pula. Karena itulah maka aku telah meletakkan semua senjataku, dan aku memutuskan untuk pulang. Panggiring mengangguk-anggukkan kepalanya. Jadikanlah semua lelakon itu sebuah pengalaman yang dahsyat. Namun pada akhirnya kau berhasil meloncat keluar dari dalam belenggu itu. Panggiring masih saja mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetapi kemudian ia bertanya, Paman, apakah aku belum terlambat? Oh, tidak ada keterlambatan selagi kau masih dapat mengucapkan di dalam hati dan dari mulutmu, bahwa kau memang telah bertaubat dan mengakui segala kesalahan. Pintu rumah Tuhan selalu dibuka bagi mereka yang datang kepadanya. Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Katanya, perempuan tua itu pun berkata begitu. Tetapi apakah aku masih akan dapat tidur nyenyak di malam hari, apabila aku selalu ingat bahwa tangan ini pernah membunuh puluhan orang? Itu termasuk luka-luka yang akan dapat disembuhkannya apabila kau benar-benar mendekat kepadanya. Paman, suara Panggiring menjadi lambat. Aku ingin kembali ke kampung ini. Tetapi aku tidak berani langsung datang menemui ibu. Aku memang sudah menyangka bahwa seluruh Kademangan telah mendengar apa yang telah kau lakukan. Karena itu, aku minta tolong kepadamu, Paman. Tentu aku akan menolongnya. Maksudmu agar aku menyampaikannya kepada ibumu bahwa kau akan pulang? Ya, sahut Panggiring. Bukankah Bramanti sekarang sudah ada di rumah pula? Dari mana kau tahu? Panggiring menarik nafas dalam-dalam. Jawabnya, sudah beberapa hari aku berkeliaran di Kademangan ini seperti sesosok hantu di malam hari. Aku takut bertemu dengan siapapun karena aku merasa betapa kotornya tanganku. Satu-satunya orang yang dapat mengerti tentang aku adalah Paman Tambi. Dan baru sekarang aku mendapat kesempatan untuk bertemu. Kitambi mengerutkan keningnya, tetapi apakah kau tahu bahwa Bramanti pernah meninggalkan Kademangan ini? Ya, aku mendengar banyak tentang Kademangan ini. Orang-orangku kadang-kadang ke Kademangan ini,
sehingga aku pun tahu bahwa Kademangan ini sering diperas oleh orang yang menyebut dirinya Panembahan Sekar Jagat. Karena itulah maka aku telah mengirimkan seseorang untuk mencoba mencegah perbuatan Panembahan Sekar Jagat. Tetapi agaknya ia menolak dan bahkan memberikan tantangan itu. Jadi orang-orangmu sering juga berkeliaran di sini. Tidak, Paman, hanya kadang-kadang apabila aku menyuruh mereka. Kadang-kadang aku merasa rindu kepada kampung halaman. Karena itu, aku mengirimkan orang untuk mengetahui apakah yang telah terjadi di kampung halaman. Apakah yang telah terjadi dengan ibu, adikku dan orang-orang yang aku kenal di Kademangan ini? Tambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Katanya di dalam hati, pada dasarnya Panggiring bukan seorang yang jahat. Tetapi ia telah dibentuk oleh keadaan dan mendorongnya ke dunianya yang hitam kelam. Paman, berkata Panggiring kemudian, aku minta tolong kepadamu. Katakanlah kepada ibu dan Bramanti bahwa aku akan pulang kembali. Aku minta ibu dan Bramanti merelakan sebidang tanah yang sempit saja aku untuk membangun sebuah gubuk. Aku akan tinggal di dalam gubuk itu sebagai manusia biasa. Sebagai seorang warga Kademangan ini, aku masih kuat untuk bekerja apapun. Mungkin seseorang mau mengupah aku untuk bekerja di sawah atau bekerja apapun. Menebang kayu dan mungkin juga mengangkut barang-barang yang akan diperdagangkan. Terasa dada Kitambi menjadi sesak. Seorang yang bernama Panggiring, yang pernah menjelajahi pantai utara, kini bersedia untuk menjadi seorang upahan. Namun dengan demikian, Panggiring sudah mendekati kesembuhannya. Meskipun demikian, sikap itu telah membangunkan perasaan hari di dalam dada Kitambi. Ya Panggiring, jawab Kitambi. Aku akan menemui ibumu dan Bramanti. Aku akan menyampaikan maksudmu, bahwa kau memerlukan beberapa jengkal tanah untuk sebuah gubuk kecil. Ya, Paman, aku minta kemurahan hati mereka. Kitambi menepuk bahu Panggiring. Sentuhan pada tubuh itu masih terasa betapa asingnya, seakan-akan tangannya telah menyentuh sekeping besi. Tetapi di dalam tubuh yang masih mengeras itu, tersimpan hati yang sudah menjadi cair. Apakah kau akan menemui mereka sekarang? Aku tidak berani, Paman. Kalau Paman tidak berkeberatan, biarlah Paman sajalah yang menyampaikan pada mereka. Aku akan menunggu keterangan dari Paman. Lalu di manakah kau tinggal selama ini? Aku berada di hutan di sebelah Kali Kuning. Tambi mengerutkan keningnya. Di hutan, sudah terlampau biasa bagiku, tinggal dimanapun juga. Bagaimana kau makan? Di hutan itu ada buah-buahan. Dan aku mempunyai bekal beberapa kepeng, yang dapat aku tukarkan dengan kebutuhan sehari-hari. Kitambi mengangguk-anggukkan kepalanya. Ia tidak akan heran apabila Panggiring mempunyai bekal yang cukup, karena selama ini Panggiring telah berhasil mengumpulkan apa saja yang tidak dapat dibayangkan dan dihitung dengan bilangan. Agaknya Panggiring merasakan geteran di dalam hati Kitambi itu, sehingga ia berkata seterusnya, tetapi aku tidak membawa bekal terlalu banyak. Cukup untuk hidup beberapa hari sambil mencari makanan di sela-sela pepohonan hutan. Lalu, Kitambi ragu-ragu. Maksud Paman, segala macam harta benda itu. Kitambi menganggukkan kepalanya. Aku tidak ingin memiliki lagi. Semuanya telah aku timbun di dalam goa. Tidak seorang pun yang mengetahuinya. Bahkan orang-orangku pun tidak mengetahuinya pula. Demikianlah cerita jilid 6 bagian kelima ini berakhir. Selanjutnya apa yang akan terjadi? Kita ikuti cerita lanjutannya pada bagian ke-6 mendatang. Jika Anda berkenan, silakan like, share dan bagi yang belum, jangan lupa subscribe channel Ki Demang Purbo @Cerita Mataram. Nuwun.